Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Pancasila. Berjumpa kembali dengan saya, Akadun, dalam sesi perkuliahan pemerintahan dan otonomi daerah. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang beberapa unsur pembentuk pemerintahan daerah, di antaranya kewenangan, kelembagaan, personil, dan keuangan daerah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penataan perwakilan, lembaga perwakilan atau lembaga legislatif daerah atau DPRD. Nah, ini ada yang perlu ditata, terutama adalah hubungan antara eksekutif dan yudikatif, eksekutif dengan legislatif. Kita tahu bahwa tugas DPRD itu minimal ada 3 ya. Ada tugas membuat undang-undang bersama pemerintah daerah, membuat undang-undang. Yang kedua ada tugas budgeting, membuat anggaran dan pendapatan dan belanja daerah, dan ada tugas pengawasan. Nah, saya kira ini yang 3 tugas ini harusnya bisa dijalankan dengan baik. Di dalam membuat regulasi, tugas regulasi menjadi tugas regulator gitu ya, membuat peraturan perundangan terutama dalam bentuk peraturan daerah. Nah, ini posisi posisi DPRD pun sangat kuat gitu ya. Di dalam membuat APBD juga budgeter ya, sebagai anggaran dan belanja daerah itu sangat kuat juga. Jadi ini juga sangat diperlukan ya, bagaimana harusnya. Dan yang ketiga pengawasan. Nah, fungsi pengawasan juga harus dilaksanakan dengan benar, tapi harus seimbang ya. Pada Undang-Undang Nomor 1299 itu memang terjadi ketimpangan, di mana kekuasaan legislatif sangat kuat. Kekuasaan legislatif bisa menjatuhkan kekuasaan eksekutif. Jadi bupati, gubernur, wali kota itu setiap tahun itu terus dimintai laporan pertanggungjawaban, dan bisa pada waktu itu laporan pertanggungjawabannya bisa tidak diterima. Kalau tidak diterima berarti dia patut diberhentikan. Nah, sekarang setelah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, tidak ada lagi seperti itu, tapi tetap posisinya tetap kuat karena dia melakukan pengawasan. Nah, memang ditakutkan seperti era sebelum Undang-Undang Nomor 1299, yang namanya DPRD itu hanya cap stempel saja gitu ya. Nah, kita juga tidak mengharapkan posisi fungsi dari DPRD itu seperti itu, tapi harus seimbang lah gitu ya. Tapi juga jangan terlalu kuat. Kalau terlalu kuat juga nanti pemerintah tidak bisa bekerja gitu. Dia harus balance gitu ya. Dia harus ngawasi, ya ngawasi gitu ya, apa yang sudah diputuskan bersama gitu, apa yang telah diputuskan oleh pemerintah, jadi awasi semua kegiatan, semua program dan kegiatan pemerintah harus diawasi. Yang sangat penting di dalam perwakilan itu juga harus berkaitan dengan posisi perangkat daerah. Perangkat daerah itu kan mulai dari sekda ke bawah itu adalah perangkat daerah. Pejabat proyek itu hanya anggota DPRD dan bupati dan wakil bupati. Yang lainnya perangkat daerah itu. Nah, perangkat daerah itu sebaiknya netral gitu. Jangan berpihak kepada salah satu calon gitu ya. Kalau dalam pemilu, pada apalagi era sekarang ada
kegiatan-kegiatan pemilu kada. Nah itu harus netral. Tapi ini memang mudah diucapkan tapi sangat sulit dilaksanakan netral ini ya. Ini sangat sulit karena bagaimanapun juga akhirnya para perangkat daerah ini, ASN-ASN ini pengennya dapat jabatan. Kalau pengen dapat jabatan maka harus memilih gitu ya, supaya pilihannya itu mendukung tertentu. Padahal itu tidak boleh gitu ya. Tapi ini kadang-kadang ini sangat-sangat sulit sekali. Harusnya ada sanksi tegas dari penyelenggara pengawas pemilu itu, termasuk dari pembina ASN tingkat nasional itu harus tegas. Nah demikian juga ini pemilihan kepala daerah secara langsung juga ini posisinya kan menjadi sangat kuat ini. Ya, ketika kepala daerah dipilih langsung tidak dipilih oleh DPRD maka posisinya sangat kuat, tidak lagi tergantung pada DPR. Nah gimana cek and balance itu harus juga ditata dengan baik. Selanjutnya juga bagaimana ya akhirnya tata hubungan check and balance antara DPR dengan pemerintah ya, dengan bupati wakil dan perangkat daerah itu harus seperti apa check and balance-nya itu perlu ditata. Ya, memang jangan terlalu kuat gitu ya, jangan ada deal-deal tertentu di dalam masyarakat sering terjadi gitu ya, mungkin terjadi di daerah lain di antah berantah mana negara lain itu sering terjadi. Kalau ada check and balance itu DPR itu memiliki apa? Kalau ada proyek, kalau mau disetujui oleh DPRD maka ada deal-deal tertentu, misalnya nanti yang akan mengerjakan proyek itu adalah CP, PT yang disodorkan oleh saya, baru bisa. Atau saya dapat fee 10%. Nah ini kalau masih seperti itu KPK akan bertindak. Demikian juga ini persoalan pemakzulan DPRD dan kepala daerah. Persoalan pemakzulan anggota DPRD seperti apa gitu ya. Sekarang diberi kebebasan, jangan sampai tidak ada kebebasan untuk menjalankan 3 fungsi DPRD tadi itu. Kalau selama masih menjalankan ketiga fungsi legislasi, budget dan kontrol gitu ya, tiga fungsi itu ya tidak boleh dimakzulkan anggota DPR itu, malah harus didorong gitu ya kalau menjalankan fungsi ya itu. Nah demikian juga kepala daerah ya, tidak bisa juga dimakzulkan ya kalau tidak betul melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, memang yang sangat baik itu sebenarnya harus untuk anggota DPRD ini bagaimana mekanisme recall dari parpol dan adanya badan kehormatan DPRD yang bergigi gitu ya. Jadi kalau ada yang melanggar ya karena karena minta jatah proyek, karena kesusilaan atau karena apa saja yang melanggar peraturan perundang-undangan, maka perlu ditangani dulu oleh badan kehormatan DPRD, baru nanti dimakzulkan gitu. Nah demikian juga tentang ini laporan pertanggungjawaban. Sekarang kan namanya laporan keterangan pertanggungjawaban. Jadi hanya kepala daerah tidak bertanggung jawab kepada DPRD sebenarnya, tapi kepada atasan langsung kan sekarang itu. Jadi kalau bupati ya kepada Mendagri ya melalui gubernur. Kalau gubernur ya kepada presiden melalui Mendagri gitu ya. Nah ini tidak lagi kepada DPRD. DPRD itu hanya laporan keterangan pertanggungjawaban. Tapi bagaimanapun juga posisinya tadi untuk melakukan 3 hal legislasi, budget, terus kontrol itu harus ditegakkan. Nah demikian juga ini posisi keuangan DPRD ini. Nah, nampaknya ini DPRD itu sumber keuangannya dari mana? Biasanya sumber keuangannya dari PAD gitu ya. PAD-nya kecil sehingga kegiatan sangat kecil juga. Nah ini juga harusnya jelas juga nih ya. Tapi jangan terlalu, makanya anggota DPRD itu patut dipertimbangkan kira-kira bisa nggak dikurangi
Jangan misalkan di tingkat provinsi sampai 100, di tingkat kabupaten kota sampai 50. Nah, ini harus juga sebenarnya supaya ngirit juga sebenarnya ke sana. Nah, yang terakhir ini tentang pembentuk unsur pembentuk pemerintah daerah itu berkaitan dengan pelayanan publik. Nah, ini pelayanan publik. Nah, pelayanan publik itu kita tahu bahwa seperti yang sudah pernah saya kemukakan bahwa pelayanan publik itu dasarnya itu ya dasarnya itu adalah standar pelayanan minimal setiap urusan. Standar pelayanan minimal setiap urusan. Misalnya kalau urusan perizinan, itu standar pelayanan minimalnya apa? Izin gangguan seperti apa? Pembuatan KTP itu standar pelayanan minimal seperti apa? Ya. Lalu pembuatan KK, pembuatan akte kelahiran itu harus dibikin standar pelayanan minimalnya siapa. Demikian juga untuk standar pelayanan minimal untuk pelayanan kesehatan di puskesmas itu harus ada standar pelayanan minimalnya. Untuk di rumah sakit tipe D, rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe B, nah itu harus ada juga standar pelayanan minimalnya yang harus apa. Dan juga di pendidikan, di infrastruktur gitu ya, itu harus apa standar pelayanan minimalnya. Gitu. Soal jembatan itu standar, kalau jembatan di tingkat kabupaten itu standar pelayanan minimal. Kalau lebar jalan yang urusan pemerintah kabupaten seperti apa, kalau urusan desa seperti apa. Nah, itu harus standar pelayanan minimalnya ya. Nah, karena apa? Karena dari standar pelayanan minimal itulah nanti kita bisa menentukan biaya pelayanan. Nah, itu ya. Jadi ada biaya pelayanannya kan, bisa dihitung. Misalnya kalau pendidikan, kan sudah jelas ini. Kalau standar minimalnya setiap kelas di SD itu 35 orang. Jumlah penduduknya berapa? Jumlah penduduk yang angka sekolah itu berapa? Dari itu. Jadi kalau jumlah penduduknya misalkan 700 orang, ya dibagi aja 35 orang. Berarti berapa kelas yang ada? Kalau guru kelas berarti jumlah gurunya berapa? Jumlah ruangannya berapa? Jumlah kursinya berapa? Jumlah bangkunya berapa? Nah, itu ya. Haruslah. Dan serana lainnya pendudukannya jelas nantinya gitu ya. Bahkan mungkin bisa dihitung itu kebutuhan biaya untuk 5 tahun yang akan datang, 10 tahun mendatang itu berapa biaya yang diperlukan untuk misalkan biaya pelayanan pendidikan di suatu kabupaten kota. Karena dari standar pelayanan minimal. Kalau SMP seperti apa, SMA seperti apa gitu ya, itu ada standar pelayanan. Termasuk juga nanti akan kebutuhan SOTK. Ya, kalau misalkan untuk pelayanan kesehatan, setiap puskesmas itu harus melayani maksimal 30.000 orang penduduk. Berarti kalau sudah 30.000 orang harus tambah lagi puskesmas, gitu ya. Makanya harus akan mengeluarkan SOTK atau SOPD ya. Satuan Organisasi Perangkat Daerah. Nah itu. Lalu juga nanti juga akan sangat menentukan kebutuhan personil, ya kan? Satu puskesmas dengan dua puskesmas kan beda. Satu kelas adanya satu kelas, dua kelas, tiga kelas, empat kelas di pendidikan beda. Nah itu beda-beda personil jumlahnya gitu ya. Berapa tadi jumlah guru yang dibutuhkan? Kalau jumlah anak usia sekolah SD sekian ribu orang. Itu tergantung nantinya itu jumlah standar pelayanan. Kalau 45 sudah berubah itu. Kalau 40 aja sudah berubah itu kemudian personilnya. Ya nanti ya kemudian sana. Demikian juga anggarannya. Nanti dari seluruh anggaran itu berapa jelas. Termasuk juga harusnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat, jelas itu. Uang habis berapa, digunakan untuk apa saja. Harus jelas kalau memang ada standar-standar pelayanan minimal ya. Itu ya. Misalkan standar pelayanan minimal untuk ambang batas polusi. Berarti harus bekerja itu bagaimana kita bisa melakukan analisis dampak lingkungan di sekitar pabrik. Bagaimana uji emisi kendaraan bermotor yang ada di daerah tersebut. Nah, gitu ya.
bagaimana penghijauan. Nah itu bisa dilakukan ya, bisa dilakukan hitung-hitungannya itu. Karena misalkan standar pelayanan minimal untuk ambang batas polusi di suatu daerah untuk menjaga itu seperti apa. Nah itu bisa dilakukan itu. Berarti kan apa saja yang dibutuhkan tuh, dinas apa saja yang dibutuhkan jelas ya sebenarnya. Nah itu jadi harus transparan dan tugas ke daerah itu harus jelas kepada masyarakat itu. Lalu juga objektivitas keterangan laporan pertanggungjawaban kepala daerah. Akhirnya ke sana. Yang dilaporkan tuh pelaksanaan pelayanan dengan keuangan yang dibutuhkan gitu. Nyambung enggak gitu. Kan mudah saja. Kalau memang benar-benar yang kita kaji itu adalah tadi ada standar pelayanan minimal di setiap pelayanan yang ada. Nah, oleh karena itu sangat penting sekali bahwa setiap SOPD itu membuat standar pelayanan minimal, bahkan harus ada SOP-nya. Bagaimana misalnya penanganan fasilitasi kepada UKM, usaha kecil dan mikro gitu ya, kepada pedagang kaki lima, itu harus ada standar pelayanan minimalnya itu seperti apa gitu ya. Nah, lembaga mana saja yang terlibat, nah, ataukah dibentuk lembaga baru untuk menangani PKL itu gitu ya, UKM itu, nah itu harusnya jelas juga. Kalau tidak jelas, sebenarnya uangnya untuk apa, kerjaannya untuk apa, personil yang ada itu untuk apa, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak akuntabel aja kalau itu. Kalau semua akuntabel itu jelas itu semuanya ukurannya, akuntabilitasnya itu. Nah, demikian juga sebenarnya kita bisa mengukur itu apa yang dibutuhkan oleh daerah sehingga perlu difasilitasi oleh pusat untuk daerah. Kalau ada standar-standar pelayanan minimal itu, apakah kurang kebijakannya, peraturan perundangannya yang memfasilitasinya, maka dibentuk peraturan perundangan. Apakah kurang kelembagaannya, apakah kurang duitnya, apa kurang keterampilan orangnya, kompetensi orangnya, ya diberikan nanti oleh pusat apa yang kurang itu setelah ada standar pelayanan minimal tadi. Nah ini setelah ada standar ini bisa difasilitasi oleh pemerintah pusat itu, atau mungkin SOP-nya dibikinkan oleh pusat gitu, diminta gimana SOP-nya kalau mau gitu ya kan gitu. Nah lalu juga mudah apa yang menjadi ukuran keberhasilan, indikator kinerjanya itu. Kalau penanganan PKL apa indikator kinerjanya? Kalau fasilitasi PKL seperti apa? Kalau kinerja di bidang pendidikan dasar seperti apa gitu ya. Nah kalau semuanya standar pelayanan minimalnya dibikin dengan baik, kalau ada SOP-nya, maka dengan mudah kita melakukan pengawasan dan supervisinya. Karena ada ukuran jelas kan, jadi harus ada kriteria, ada ukuran, ada kriteria, ada indikator kinerjanya jelas. Jadi ngukurnya, wah sudah tercapai atau tidak, sudah tercapai atau tidak, mudah gitu. Nah, yaitu kalau ada ukuran jelas itu kalau ada standar pelayanan minimal, gitu. Ada SOP-nya. Gitu, nah demikian juga sebenarnya nanti juga berkaitan dengan uang. Gitu. Kira-kira DAU, DAK, dana perimbangannya berapa munculnya untuk daerah itu kalau sudah ada semuanya itu sudah ditentukan standar pelayanan minimal yang ada, karena standar pelayanan minimal itu untuk menentukan uang juga, anggaran juga. Jadi berapa jumlah dana DAO, dana perimbangan, dana alokasi khusus yang diterima oleh daerah itu karena berdasarkan standar pelayanan minimal yang dimiliki oleh daerah. Nah, saya kira itu ya mengenai 6 unsur pembentuk pemberdayaan daerah, sehingga kalau kita bagi gitu ya, munculnya pemerintahan daerah itu ya karena kita ada kebijakan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Dasar supaya kita melaksanakan desentralisasi dengan diselenggarakannya pemerintahan. Nah pemerintahan itu kan pada dasarnya tujuannya itu ya apa yang menjadi visi misi nasional. Visi itu merdeka, adil dan makmur gitu ya, cita-cita nasional gitu. Ada juga
yang namanya tujuan nasional. Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh daerah Indonesia, memajukan kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan hidup bangsa dan keberlangsungan dunia. Itu tujuan yang nasional ini menjadi misi kita. Nah, itu yang kita capai supaya bisa sejahtera. Nah, sejahtera itu ya bisa dengan dua cara ya kan gitu ya. Bisa melalui sentralisasi, bisa melalui desentralisasi. Banyak negara yang sejahtera gitu dengan sentralisasi seperti Hong Kong, Jepang, Taiwan, Cina gitu ya. Cina juga sentralisasi dalam hal itu sentralisasi. Terus Australia walaupun negara federal itu sentralisasi, tapi mereka sejahtera. Singapura karena kecil sentralisasi, kalau Australia tidak efektif kalau karena sentralisasi. Mereka sejahtera. Jadi persoalan sejahtera itu bukan persoalan sentralisasi atau sentralisasi, tapi memang persoalan tentang pelaku-pelaku pemerintahnya, pelaku pembangunannya. Tapi mengapa kita itu harus desentralisasi dengan otonomi daerah? Ya kita tahu ya, kita itu pada dasarnya negara kita sangat luas, wilayahnya sangat luas. Kalau semuanya sentralisasi segala sebetulnya memang setiap daerah itu kebutuhannya berbeda-beda. Modal dasarnya berbeda. Geografis, demografi gitu berbeda-beda. Masa disamakan saja semuanya? Bukan, oleh karena itu ya akan lebih baik kalau desentralisasi. Yang kedua persoalan kemampuannya, terutama manusianya ya. Manusianya itu kalau tidak diberikan aktualisasi ya, sekarang ini ya kompetensi manusia, kualitas sumber daya manusia itu setiap daerah itu hampir merata. Tidak seperti zaman dulu yang sentralisasi yang hanya ada di Jakarta. Sekarang itu sebenarnya banyak orang daerah yang sudah berkualitas, banyak yang daerah yang pinter, yang bisa melakukan apapun gitu ya. Oleh karena kalau tidak diberikan wahana sarana untuk bisa mengaktualisasikan diri, mereka menjadi provokator untuk memisahkan diri dari negara NKRI. Mereka bisa saja menjadi pemicu disintegrasi bangsa. Nah, oleh karena itu perlu juga itu diwadahi itu dalam bentuk pemerintahan daerah. Nah, jadi itu ya pada dasarnya alasan mengapa perlu desentralisasi. Kan pada dasarnya ke situ, apa sih bedanya sentralisasi dengan desentralisasi? Sentralisasi itu pada intinya orang, program, biaya, tanggung jawab itu ada dikerjakan oleh pemerintah pusat. Meskipun juga ada juga pemerintah pusat itu yang memiliki wakilnya di daerah gitu ya. Tapi dikerjakannya pasti di daerah gitu ya. Nah, kalau desentralisasi gitu itu orang program tanggung jawab ada di pemerintah, biaya mungkin aja dari pusat gitu ya, biaya itu, tapi dikerjakan di pemerintah daerah ya. Jadi programnya dibikin oleh daerah, orang-orangnya orang daerah, tanggung jawabnya pengerjakan oleh di daerah, uangnya juga harus dari daerah, tapi juga kadang uang dari pusat. Jangan lupa itu uang dari pusat juga. Nah itu desentralisasi, dikerjakannya di daerah. Nah mana pilihannya, silakan aja gitu ya. Tapi yang penting tadi baik di pusat maupun di daerah itu bahwa yang tujuan dari pemerintahan, dari pembangunan itu adalah melayani. Nah untuk melayani itu harus ada standar pelayanan minimalnya. Standar pelayanan minimal itu bisa tercapai itu ya atau kalau ada orang melakukannya. Orang melakukannya itu kalau sudah tercipta standar pelayanan bisa saja gitu ya, bukan pemerintah daerah, tapi juga pihak swasta, pihak BUMD, atau kerjasama kolaborasi antar pemerintah dengan swasta, atau dikerjakan pemerintah sendiri gitu ya. Kalau sudah ada jelas standar pelayanan minimalnya gitu. Nah, baik desentralisasi maupun sentralisasi itu bisa berhasil, bisa gagal. Bisa berhasil, kenapa? Ya kalau orang mindset dari pelaksananya itu ada upaya bisa memakmurkan rakyat, mensejahterakan. Tapi kalau mindset orang-orang pelaku pemerintahan dan pembangunannya
baik sentralisasi maupun desentralisasi. Kalau orientasinya kekuasaan dan uang, maka tetap saja gagal itu tadi kegiatannya itu pemerintah itu. Dan mungkin akan menjadi negara gagal, akhirnya negara yang tidak lagi integrasi, terjadi pembangkangan di sana sini. Nah, itu saya kira yang sangat penting dari sentralisasi dan desentralisasi. Yang kedua, ini yang sangat penting lagi, di dalam sistem pemerintahan daerah ini ada yang satu basisnya itu undang-undang tentang pemerintahan daerah, ya mulai dari nomor 5 tahun 74 pemerintahan di daerah gitu ya. Lalu undang-undang nomor 22 99 pemerintahan daerah, undang-undang 32 2004 tentang pemerintahan daerah, dan undang nomor 23 2014 tentang pemerintahan daerah, itu pada dasarnya mengatur tentang tadi enam tadi, 6 unsur tadi. Ada kewenangan, ada kelembagaan, ada personil, ada keuangan daerah, ada perwakilan, dan ada pelayanan publik. Nah, satu sisi ada lagi undang-undang tentang yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Nah, itu tentang desentralisasi fiskal. Walaupun sekarang belum ada undang-undangnya selain undang-undang nomor 33 tahun 2004. Ini ada perimbangan gitu seperti apa. Nah, kalau ini bagaimana desentralisasi fiskal dilaksanakan. Jadi desentralisasi fiskal dilaksanakan itu terutama ini berkaitan dengan sumber-sumber pendapatan dari daerah gitu ya. Nah, kalau undang-undang tentang pemerintahan daerah itu menghasilkan kebutuhan fiskal need. Nah, kalau di Undang-Undang Nomor 33 2004 itu tentang desentralisasi fiskal itu menghasilkan kapasitas fiskal. Nah, kapasitas dengan kebutuhan fiskal itu pasti akan terjadi gap. Kebanyakan karena sumber-sumber pendapatannya sangat minim di daerah itu, kebanyakan daerah-daerah Indonesia atau hampir semuanya gitu ya, itu akan kekurangan fiskal atau kesenjangan fiskal. Jadi PAD itu sangat sedikit. Oleh karena itu untuk mengisi PAD ini, kesenjangan ini, maka ada instrumen pemerintah pusat untuk supaya jangan terjadi kesenjangan fiskal ini. Ada yang namanya block grant, ada special grant. Block grant itu DAU, gaji, pegawai, tunjangan, biaya rutin, itu semuanya dari pemerintah pusat. Tapi ada juga yang special grant, yaitu untuk dana-dana di bidang-bidang tertentu, di sektor-sektor tertentu. Ya, ini ada special grant itu biasanya dengan nama DAK, dana alokasi khusus. Ada untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Nah, di 3 sektor itu yang diberikan tentunya, karena memang sangat penting juga 3 sektor itu. Nah, itu saya kira berkaitan dengan unsur pembentuk pemerintahan daerah, bagaimana ini bisa terlaksana dengan baik. Saya kira untuk kesempatan kali ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Pancasila.